Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Saya Gaudensis Nicholas Leander. saya Latif Setiabudi. Saya Mariam Kenda Paramaresi. Saya Nurul Khalisa. Kami akan mempresentasikan jurnal yang berjudul Komunikasi dan Pembelajaran Saat Pandemi. Abstrak dari penelitian kami ini adalah kita tahu bahwa kita semua sedang menghadapi pandemi COVID-19 dan segala bentuk kegiatan dari yang tatap muka dialihkan ke tatap muka secara daring. Nah, di jurnal ini kami meneliti bagaimana sih pengaruh komunikasi terhadap pendidikan, apakah komunikasinya itu efektif, daring ini efektif atau tidak secara pendidikan. Dan kami dapatkan hasilnya beberapa ada yang setuju dan beberapa ada yang tidak. Nah, kemudian latar belakang kami mengambil judul ini adalah tadi kita tahu bahwa kita sudah menghadapi pandemi COVID-19, segala bentuk kegiatan dialihkan secara daring, dan kita tahu bahwa tidak semua orang mempunyai perangkat yang memadai. Masih ada orang yang tidak mempunyai wifi atau bahkan mereka tidak mendapatkan akses internet. Karena itu pemerintah akhirnya memberi fasilitas dan memberi bantuan berupa kuota. Nah, permasalahannya apakah pembelajaran secara daring ini efektif untuk pendidikan, terutama untuk mahasiswa? Karena kita tahu mahasiswa dan dosen itu ada hal yang tidak bisa dilakukan secara daring, tetapi harus dilakukan secara tatap muka. Oke, yang selanjutnya adalah tinjauan pustaka. Kecenderungan pendidikan di Indonesia di masa mendatang adalah berkembangnya pendidikan terbuka dengan modus belajar jarak jauh. Semua akan berubah fungsi menjadi sumber informasi daripada sekedar rak buku dan penggunaan perangkat teknologi informasi interaktif. Keterkaitan antara kehadiran mahasiswa di kelas dengan tingkat kepuasannya dalam mengikuti pembelajaran merupakan aspek penting dalam intuisi perguruan tinggi. Maka, lingkungan belajar yang mendukung merupakan salah satu hal yang harus diperhatikan oleh para tenaga pendidik agar mahasiswanya dapat meraih kesuksesan belajar. Selain itu, kelancaran komunikasi dalam pembelajaran daring selama pandemi juga sangat penting untuk diperhatikan. Sebab, kelancaran komunikasi dapat menjadi faktor utama agar mahasiswa dapat memahami pelajaran yang disampaikan oleh dosen. Perkuliahan online atau yang biasa disebut daring merupakan salah satu bentuk pemanfaatan internet yang dapat meningkatkan peran mahasiswa dalam proses pembelajaran. Peningkatan peran dan keaktifan mahasiswa dalam penggunaan berbagai media dan teknologi demi suksesnya perkuliahan daring sangatlah dipengaruhi oleh persepsi. Persepsi merupakan proses penginterpretasian stimulus yang diterima oleh panca indera menjadi suatu pemahaman. Persepsi ini yang kemudian akan menggerakkan mahasiswa untuk dapat mengatur dan mengelola dirinya dalam kegiatan kuliahan daring. Mahasiswa perlu memiliki keterampilan mengenai cara belajar, proses berpikir, hingga memotivasi diri untuk mencapai tujuan belajar. Kemampuan tersebut dikenal dengan self-regulated learning atau self-regulated online learning pada perkuliahan daring. Self-regulated learning atau SRL mengacu pada kontrol atau kendali mahasiswa terhadap tujuannya, cara memperoleh informasi, serta pengembangan diri dengan mengenal, memantau, atau mengarahkan tindakannya. SRL tidak dapat dilakukan apabila seorang individu tidak mengenal dirinya dengan baik atau tidak memahaminya apa yang diinginkannya. Maka sebelum dapat meregulasi diri, seorang mahasiswa harus dapat mengetahui karakter dan minatnya terlebih dahulu. Pada penelitian ini, mahasiswa akan memetakan minat dan kecenderungannya terhadap beberapa hal terkait pembelajaran daring. Di antaranya ialah mengenai preferensinya pada media yang digunakan untuk belajar, jenis atau pola komunikasi yang ingin digunakannya dengan dosen, dan juga memahami gaya belajar yang dimilikinya. Dosen sebagai tenaga pengajar dan rekan dalam perkuliahan daring harus dapat mengetahui dan memanfaatkan karakter serta kecenderungan tersebut untuk membantu mahasiswa mencapai hasil yang baik. Oke, selanjutnya adalah metode penelitian. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kuantitatif yang dilakukan dengan survei. Metode survei yang digunakan adalah survei dengan mengunggah daftar pertanyaan pada Google Form.
Link Google Form tersebut lalu disebarkan melalui pesan WhatsApp sehingga dapat menjangkau responden yang diinginkan. Subjek dalam penelitian ini adalah para mahasiswa, baik mahasiswa ITS maupun mahasiswa dari luar ITS yang telah melakukan pembelajaran daring selama pandemi. Para mahasiswa dipilih sebagai sasaran responden dalam penelitian karena diharapkan responden yang terlibat dalam penelitian mampu mewakili perasaan semua pelajar mengenai kelancaran komunikasi selama pembelajaran daring. Sementara itu, alasan pemilihan survei melalui Google Form adalah agar didapatkan data yang bervariasi, sehingga dapat diperoleh data yang valid dan reliabel. Sumber data pada penelitian ini adalah responden yang telah mengisi Google Form. Kemudian teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis statistik deskriptif. Menurut Sugiono, teknik analisis statistik deskriptif merupakan salah satu metode dalam menganalisis data dengan menggambarkan data yang sudah dikumpulkan dalam bentuk diagram, tabel, atau yang lainnya. Adapun aspek-aspek pertanyaan yang diajukan pada penelitian ini adalah jenis media yang digunakan responden untuk komunikasi dalam pembelajaran daring, jenis kendala, keuntungan dan kerugian yang dirasakan saat komunikasi dalam pembelajaran daring, pendapat para responden terhadap kelancaran komunikasi pada saat pembelajaran daring, serta perspektif untuk kedepannya. Selanjutnya adalah hasil penelitian dan pembahasan. Gambar 1 menunjukkan bahwa responden berasal dari luar ITS dan di dalam ITS. Berdasarkan survei, terdapat 71,4% mahasiswa dari luar ITS dan 28,6% mahasiswa dalam ITS. Gambar 2. Parameter selanjutnya yaitu penggunaan WiFi. Sebanyak 78,6% responden sudah menggunakan WiFi, sementara 21,4% responden belum menggunakan WiFi. Berdasarkan diagram tersebut, sebaran kemampuan responden terhadap penggunaan WiFi belumlah merata. Mereka merasa penggunaan WiFi masih belum terlalu dibutuhkan karena ada subsidi kuota paket internet dari pemerintah selama masa pandemi ini. Yang ketiga adalah penggunaan media sosial untuk komunikasi dan pembelajaran daring. Mayoritas responden menggunakan aplikasi Zoom sebagai media untuk pembelajaran dan komunikasi daring, yaitu sebesar 88,1%. Selanjutnya diikuti WhatsApp sebesar 83,3%, Google Meet 64,3%, Line 47,6%, Instagram 26,2%, aplikasi lainnya 21,4%, dan Facebook sebanyak 4,8%. Pada survei penggunaan media sosial untuk komunikasi dan pembelajaran daring ini, responden dapat memilih lebih dari satu pilihan, karena responden tidak mungkin menggunakan hanya satu aplikasi, pasti menggunakan beberapa aplikasi. Oleh karena itu, jumlah perolehan data berbeda dengan jumlah responden. Gambar keempat, kendala yang sering terjadi saat komunikasi dan pembelajaran daring. Sebanyak 69% kendala responden adalah koneksi yang tidak stabil. 9,5% listrik padam, kendala lainnya sebanyak 14,3%, dan kendala spek media atau gadget yang tidak mendukung sebesar 7,1%. Hal tersebut menunjukkan bahwa permasalahan sebagian besar responden adalah ketidakstabilan koneksi. Kita tidak bisa mengelak dari ketidakstabilan koneksi ini, karena koneksi internet di Indonesia tergantung pada pemerataan jaringan internet yang dilakukan oleh pemerintah. Kendala jaringan ini tentunya mengganggu kegiatan daring responden, bisa berupa ketinggalan beberapa informasi, ketidaknyamanan dalam proses daring, dan lainnya. Nah, kemudian ada keuntungan dan kerugian. Nah, keuntungan dari komunikasi pembelajaran secara daring ini sebanyak 38,1% itu memilih pembelajaran daring ini dapat dilakukan di mana saja karena kita tahu dilakukan secara online, jadi tidak perlu tatap muka dimanapun bisa. Kemudian 11,9% dari responden memilih mahasiswa dilatih untuk menjadi mandiri dalam mengerjakan tugas. Nah, lalu ada 9,5% menyatakan dapat menghemat tenaga karena kita tidak perlu ke kampus, cukup di rumah, sedia laptop, sudah selesai, kita bisa kuliah. Kemudian 35,7% menyatakan dapat dilakukan dengan santai karena
kita di rumah, kita nyaman sendiri, jadi tidak ada ketegangan sendiri, tidak seperti di kelas. Kemudian 4,8%-nya memilih opsi lainnya. Nah, berdasarkan diagram data tersebut, responden mengambil kepraktisan dalam pembelajaran daring ini, seperti yang tadi, dapat dilakukan mana saja, kemudian menghemat tenaga, dan yang paling penting di sini adalah poin dilakukan dengan santai, karena kita di rumah, tidak di kelas seperti biasanya. Nah, kemudian untuk kerugiannya sendiri, sebanyak 28,6% menyatakan mata cepat lelah dan cepat pusing, karena kita tahu radiasi dari elektromagnetik gadget kita itu cukup tinggi. Kemudian 26,2% merasa sulit memahami materi dan kurang fokus. Karena itu tadi, karena kita santai akhirnya terlena. Kemudian 16,7% merasa cepat bosan karena cuma di rumah. Kemudian 2,4% menyatakan opsi lainnya. Nah, kerugian yang paling banyak dirasakan responden itu cepat lelah dan cepat pusing dalam mengikuti pembelajaran daring karena menatap layar monitor yang radiasinya itu cukup tinggi. Nah, hal ini itu dapat menurunkan konsentrasi dan menghambat proses pembelajaran. Kemudian dari survei yang kita telah lakukan, pertanyaan terakhir yang kita ajukan adalah kita meminta responden untuk mengisi pendapat mereka tentang pembelajaran daring ke depannya. Mayoritas dari mereka memilih pembelajaran secara luring daripada daring. Alasannya cukup beragam, tapi yang paling banyak adalah mereka kurang fokus dalam pembelajaran karena merasa terganggu oleh mata yang cepat lelah dan cepat pusing. Nah, kemudian alasan terbanyak kedua adalah koneksi yang tidak stabil. Harapan ke depannya itu pembelajaran dilakukan dengan kombinasi. Jadi ada yang secara daring, ada yang secara luring. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari survei yang kita ambil ialah ternyata banyak pro dan kontra tentang pembelajaran daring ini. Survei ini diisi oleh kalangan dari ITS maupun dari luar ITS. Tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengetahui semua hal, baik masalah atau keuntungan tentang pembelajaran daring ini. Hasil dari survei tersebut, banyak yang menggunakan Wi-Fi dibandingkan data internet. Pada saat pembelajaran daring saat ini, 3 teratas aplikasi sosial media yang paling banyak digunakan para responden ialah Zoom, WhatsApp, dan Google Meet. Terdapat kendala yang sering dirasakan responden saat pembelajaran daring, yaitu koneksi tidak stabil. Keuntungan saat pembelajaran daring saat ini ialah dapat dilakukan di mana saja, tetapi di balik itu ada kerugian yang dirasakan oleh para responden, yaitu mata mudah lelah dan kepala mudah pusing. Hal yang dapat dilakukan selanjutnya ialah secepatnya dilakukan pembelajaran offline, karena pembelajaran daring membuat konsentrasi menjadi hilang atau lenyap. Baik, seperti itulah presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.